Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pratama Putra dengan NIM 24402400605. Di sini saya ingin melakukan demonstrasi terkait nilai-nilai Ki Hajar Dewantoro dalam praktik pendidikan saat ini. Nah, yang pertama adalah memaknai apa itu menuntun. Dalam proses pendidikan, menuntun berarti membantu anak mengembangkan potensi mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat. Jadi kita berperan sebagai pendidik menjadi seorang pamong yang memberikan arahan dan juga bimbingan serta memastikan peserta didik kita mendapatkan atau memiliki kebebasan belajar tanpa kehilangan arah. Lalu bagaimana sih menuntun dalam konteks sosial budaya? Kalau dalam konteks sosial budaya, menuntun diartikan membantu anak memahami dan mengembangkan potensi kodrati mereka melalui nilai-nilai luhur lokal. Nah, di Kota Semarang yang kaya akan warisan budaya seperti gotong royong, toleransi dan sopan santun, menuntun fungsi untuk memperkuat karakter agar tumbuh menjadi manusia yang utuh. Nah, kekuatan sosial budaya di Semarang ini yang sangat potensial yaitu terkait nilai-nilai gotong royong yang selalu diterapkan hampir di seluruh tingkat pendidikan di Kota Semarang. Nah, sedangkan upaya untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya tercermin bagaimana seorang pendidik atau seorang guru mengajarkan kebersamaan melalui proyek-proyek kelompok yang mencerminkan gotong royong dan memfasilitasi diskusi kelas serta menghormati keberagaman pendapat yang ada. Selain itu, kita juga bisa melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat lokal untuk memasukkan aspek-aspek budaya khususnya dalam hal ini di daerah Semarang terkait sejarah Semarang ke dalam materi pelajaran sehingga peserta didik mampu mengenal identitas mereka dan memahami bahwa pendidikan adalah proses untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu bagaimana terkait kodrat alam dan juga kodrat zaman? Nah, pendidikan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman karena keduanya sangat mempengaruhi konteks pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Jika di kodrat alam mencakup karakteristik dasar manusia seperti aspek biologis, psikologis, dan sosial, sementara itu di kodrat zaman mencakup konteks historis dan sosial budaya yang relevan sehingga dari kedua kodrat itu pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dengan mempersiapkan peserta didik menghadapi kemajuan teknologi dan tantangan global. Pendidikan menjadi lebih kontekstual dan juga relevan sehingga mampu memfasilitasi kesiapan mereka untuk masa kini dan juga masa depan. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana pendidikan yang memerdekakan murid. Nah, pendidikan yang memerdekakan murid menurut Ki Hajar Dewantoro bertujuan untuk membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan dan belenggu yang menghalangi potensi mereka. Nah, sebagai pendidik kami harus menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik, mendorong partisipasi aktif, dan menghargai perbedaan latar belakang. Selain itu, fokus pada akademik penting juga kita sebagai pendidik untuk mengembangkan karakter mereka menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, lebih berdisiplin lagi, dan juga tentunya mandiri. Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, suku, ras, atau agama sebagaimana yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantoro melalui pendirian sekolah taman siswa. Dengan demikian, setiap anak akan berhak mengakses pendidikan yang optimal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.